Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai penjabaran laporan keuangan entitas asing yang beranggotakan saya sendiri, Mualimah Kartika Putri, dan rekan saya, Reska Adrinovia. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Reska Adrinovia. Kepada Reska dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang penjabaran laporan keuangan entitas asing. Pada saat penyusunan laporan keuangan, akuntan harus mempertimbangkan perbedaan dalam prinsip akuntansi dan perbedaan dalam mata uang yang digunakan untuk mengukur operasi entitas luar negeri. Sebagai contoh, entitas anak Indonesia di Inggris memberikan laporan keuangan ke entitas induk yang diukur dalam pound sterling menggunakan sistem akuntansi Inggris yang berbeda dengan metode akuntansi dan pengukuran di Indonesia. Entitas induk di Indonesia secara umum harus melakukan langkah-langkah berikut dalam penjabaran dan konsolidasi entitas anak di Inggris tersebut. Next put. Udah. Bentar. Perbedaan dalam prinsip perbedaan dalam prinsip akuntansi. Perbedaan dalam prinsip akuntansi karena antara lain 1. Kondisi perekonomian suatu negara, 2. Masalah hukum, 3. Pendidikan dan sistem politik, 4. Perkembangan teknologi, 5. Budaya dan tradisi, 6. Faktor ekonomi lainnya. Konvergensi akan menurunkan biaya bagi penerbit atau karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyiapkan laporan keuangan menggunakan set standar akuntansi. Usaha konvergensi ini berfokus pada evaluasi standar yang sudah ada pedoman untuk mengimplementasikan standar saat ini dan standar baru seperti yang dikembangkannya. Ada beberapa negara yang sudah melakukan konvergensi standar akuntansinya pada IFRS. Contohnya yaitu Jepang, di mana Federasi Bisnis Jepang atau Nippon Keidan Ren, sebuah organisasi ekonomi yang komprehensif, dibentuk pada bulan Mei 2022 yang memiliki anggota 1.306 anggota perusahaan, termasuk 91 kepemilikan asing, 129 organisasi industri, dan 47 asosiasi pengguna dan 47 asosiasi pengusaha regional. Mendukung upaya Jepang untuk mempercepat konvergensi standar akuntansi dan mencari pengakuan timbal balik atau mutual recognition standar di Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Next put. 2. Akuntansi untuk perbedaan mata uang dan nilai tukar. Dalam mengukur aktivitas ekonomi menggunakan metode yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Step kedua, beberapa negara. Step kedua, dalam mengukur aktivitas ekonomi menggunakan metode yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Beberapa negara mengembangkan prinsip akuntansinya berdasarkan kebutuhan informasi dan otoritas dari otoritas pajak. Untuk Indonesia, standar akuntansi yang digunakan berfokus pada kebutuhan informasi pemegang saham biasa atau pihak pemberi kredit atau kreditor. Model pelaporan keuangan utama sedang dalam proses pengembangan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. IASB mempunyai mandat untuk menyusun seperangkat standar laporan keuangan internasional dan mendorong seluruh pihak untuk mengadopsi standar secara global. IASB mengumumkan standar pelaporan yang disebut Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. IFRS sekarang relatif telah digunakan secara luas, termasuk telah diadopsi oleh negara Eropa. Banyak pihak berpendapat bahwa hanya ada satu
standar akuntansi global yang berkualitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan investor di pasar dan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pasar. Karena memungkinkan investor untuk membuat perbandingan berbagai pilihan investasi di berbagai negara. Next. Model pelaporan keuangan utama lainnya adalah US GAAP. Berdasarkan kapitalisasi pasar, US GAAP telah digunakan lebih dari separuh perusahaan di dunia ini. Keberadaan model standar akuntansi ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perusahaan di Indonesia untuk perusahaan multinasional dengan entitas anak dan kantor cabang di luar Indonesia. Perlu mempersiapkan laporan keuangan menggunakan standar pelaporan keuangan di mana setiap unit bisnis tersebut berlokasi, dan kemudian menjabarkannya agar sesuai dengan PSAK Indonesia untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. 3. Definisi mata uang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, uang adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Empat, penentuan mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang utama yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dari dalam menghasilkan atau menggunakan kasnya. Ada 3 kurs yang dapat digunakan untuk mengonversikan nilai mata uang asing menjadi rupiah, yaitu 1. Kurs kini atau current rate, merupakan kurs pada akhir hari perdagangan tanggal laporan posisi keuangan. 2. Kurs historis atau historical rate, merupakan kurs yang sudah ada pada saat transaksi awal berlangsung, seperti kurs pada tanggal aset diperoleh atau liabilitas. Untuk periode berjalan biasanya rata-rata sederhana untuk jangka waktu dan biasanya kurs yang digunakan untuk mengukur penghasilan dan beban. Berdasarkan PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing memberikan pedoman khusus untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam rupiah untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diukur atau didenominasikan dalam rupiah. Tujuan dari PSAK ini adalah menjelaskan cara memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas. Berikut ini terdapat hierarki indikator dalam menentukan mata uang. Pertama, 1. Mata uang yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang mempunyai kekuatan persaingan dan peraturannya yang sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. 2. Mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Kedua, 1. Mata uang yang dananya dihasilkan dari aktivitas pendanaan antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas. 2. Mata uang yang diterima dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. 3. Jika indikator-indikator dalam penentuan mata uang fungsional bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan mata uang fungsional. 3. Indikator yang harus dinilai untuk menentukan mata uang fungsional suatu entitas yaitu arus kas, 2. Harga jual, 3. Beban. Next, put. Indikator mata uang fungsional. Faktor-faktor berikut ini
mengidentifikasi bahwa rupiah merupakan mata uang fungsional untuk entitas di Inggris. 1. Sebagian besar transaksi kas dalam rupiah. 2. Pasar penjualan utamanya di Indonesia. Komponen produksi umumnya diperoleh dari Indonesia. Dan 3. Entitas induk di Indonesia yang paling bertanggung jawab dalam pendanaan entitas anak di Inggris tersebut. DSAK telah mengadopsi pendekatan mata uang fungsional setelah mempertimbangkan tujuan dari proses penjabaran sebagai berikut. Pertama, memberikan informasi yang secara umum sesuai dengan pengaruh ekonomi yang diharapkan dari perubahan kurs terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan. Kedua, mencerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian hasil dan hubungan antara masing-masing entitas konsolidasian seperti yang diukur dalam mata uang fungsional mereka yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendekatan mata uang fungsional mengharuskan entitas asing untuk menjabarkan seluruh transaksinya ke dalam mata uang fungsional. Jika suatu entitas mempunyai transaksi yang didenominasikan dalam mata uang selain mata uang fungsional, maka transaksi asing harus disesuaikan dengan nilai setara mata uang fungsional sebelum perusahaan menyusun laporan keuangan. Penentuan mata uang fungsional dan dalam ekonomi hiperinflasi. Pengecualian atas kinerja pemilihan mata uang fungsional ditentukan saat entitas asing Pengecualian atas kriteria pemilihan mata uang fungsional ditentukan saat entitas asing berlokasi di negara seperti Argentina dan Peru yang mengalami inflasi yang parah. Inflasi yang parah didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 100% selama periode 3 tahun. PSAK memutuskan bahwa volatilitas dalam mata uang asing dengan hiperinflasi mendistorsi laporan keuangan. Jika mata uang lokal dipergunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Oleh karena itu, dalam kasus operasi entitas asing yang berada dalam ekonomi hiperinflasi, mata uang pelaporan dari entitas induk di Indonesia, rupiah harus digunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Pengecualian ini mencegah nilai aset dan perubahan laporan laba rugi yang tidak realistis jika ekonomi hiperinflasi tersebut diabaikan dan dari prosedur penjabaran normal yang digunakan. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa entitas anak di luar negeri membangun gedung dengan biaya 1 juta peso pada saat kurs adalah Rp500 sama dengan 1 peso. Kemudian diasumsikan bahwa karena adanya hiperinflasi di negara entitas anak di luar negeri tersebut, maka kurs menjadi 0,05 sama dengan 1 peso. Nilai gedung yang dijabarkan pada saat dibangun dan setelah hiperinflasi adalah sebagai berikut. Jumlah dalam peso jumlah dalam peso 1 juta per saat ini 500. Jumlah yang dijabarkan jadi 500 juta. Setelah hiperinflasi, nilai tukar menjadi 0,05 rupiah. Jumlah yang dijabarkan menjadi 50.000 rupiah. Jumlah yang dijabarkan setelah hiperinflasi tidak mencerminkan nilai pasar atau biaya historis dari gedung tersebut. Oleh karena itu, PSAK mengharuskan penggunaan rupiah sebagai mata uang fungsional dalam kasus hiperinflasi untuk memberikan stabilitas dalam laporan keuangan. Setelah mata uang fungsional afiliasi asing telah dipilih, maka uang tersebut harus digunakan secara konsisten. Namun, jika perubahan dalam kondisi ekonomi mengharuskan perubahan dalam
penentuan mata uang fungsional afiliasi asing, maka perubahan akuntansi tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi. Hanya perlakuan saat ini dan prospektif. Tidak diperlukan penyajian kembali laporan dari periode sebelumnya. 6. Penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Metode untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah ada dua, yaitu satu, penjabaran atau translation, ya, laporan mata uang fungsional entitas asing ke dalam rupiah. Penjabaran adalah metode yang paling umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Setiap penyesuaian penjabaran yang terjadi akan dimasukkan sebagai komponen laporan laba rugi komprehensif. Dikarenakan penghasilan dan beban diasumsikan terjadi secara selama periode yang sangkutan. Maka penghasilan dan beban pada laporan laba rugi dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode laporan. Metode penjabaran ini disebut dengan metode Kurskini atau current rate method. 2. Pengukuran kembali. Pengukuran kembali adalah penyajian kembali dari laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Pengukuran kembali hanya diperlukan jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembukuan dan pencatatan entitas asing. Setelah pengukuran kembali, laporan tersebut kemudian harus dijabarkan jika mata uang fungsionalnya bukan rupiah. Jika mata fungsionalnya adalah rupiah, maka tidak diperlukan penjabaran lagi. Metode yang digunakan untuk mengukur kembali laporan keuangan dari mata uang lokal ke mata uang fungsional disebut dengan metode temporal atau temporal methods. Next. Berikut adalah penjelasan dari mata uang afiliasi asing, mata uang pembukaan dan pencatatan afiliasi asing, mata uang fungsional, dan metode pernyataan kembali. Contoh mata uang lokal yaitu mata uang entitas asing berlokasi, mata uang fungsionalnya mata uang lokal, metode pernyataan kembali, penjabaran ke rupiah, uang negara tempat Indonesia menggunakan tingkat seni. Mata uang lokal, mata uang pembukuan dan pencatatan afiliasi asing untuk mata uang lokal, mata uang fungsionalnya rupiah Indonesia seperti yang diharuskan dalam Indonesia. Untuk metode pernyataan kembalinya diukur kembali dari mata uang lokal ke rupiah perekonomian hiperinflasi. Mata uang lokal untuk mata uang fungsionalnya, jika mata uang lokal, mata uang fungsionalnya mata uang negara ketiga atau bukan unit mata uang lokal atau rupiah Indonesia. Untuk metode pernyataan kembali, pertama diukur kembali dari mata uang lokal ke mata uang fungsional, kemudian dijabarkan ke mata uang fungsional ke rupiah Indonesia. Untuk rupiah Indonesia, mata uang fungsionalnya rupiah Indonesia, dan metode pernyataan kembalinya tidak diperlukan pernyataan kembali karena sudah dinyatakan dalam rupiah Indonesia. Alasan konseptual metode yang berbeda tersebut, translasi dan pengukuran kembali, berasal dari pertimbangan atas tujuan utama dari proses translasi, yaitu untuk memberikan informasi menunjukkan pengaruh yang diharapkan dan perubahan nilai tukar terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan Indonesia. Afiliasi asing dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebelumnya
Pertama, afiliasi yang relatif merupakan entitas yang berdiri sendiri yang menghasilkan dan membelanjakan dalam unit mata uang lokal. Dua, afiliasi yang terdiri dari entitas yang merupakan perpanjangan dari perusahaan Indonesia. Next. Penjabaran laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Sebagian besar entitas bisnis melakukan transaksi dan mencatat aktivitas bisnisnya dalam mata uang lokal. Oleh karena itu, mata uang lokal dari entitas asing adalah mata uang fungsionalnya. Transaksi laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah merupakan proses yang relatif sederhana. DSAK meyakini bahwa hubungan ekonomi yang mendasari disajikannya laporan keuangan entitas asing tidak boleh terdistorsi atau berubah selama proses translasi dari mata uang fungsional entitas asing menjadi mata uang asing induk perusahaan. Sebagai contoh, jika laporan keuangan dengan mata uang fungsional melaporkan rasio lancar dan laba kotor 10% dari penjualan, maka hubungan ini harus tetap dalam proses translasi menjadi mata uang pelaporan induk perusahaan Indonesia. Merupakan hal yang penting untuk dapat mengevaluasi kinerja dari manajemen afiliasi asing dengan menggunakan ukuran ekonomi yang sama dengan yang digunakan dalam operasi entitas asing. Untuk mempertahankan hubungan ekonomi tersebut dalam laporan keuangan mata uang fungsional, saldo akun harus ditranslasikan dengan nilai tukar yang sebanding. Translasi dilakukan dengan menggunakan nilai tukar sekarang untuk semua aset dan kewajiban. Nilai tukar ini merupakan spot rate pada tanggal neraca. Akun ekuitas pemegang saham selain saldo laba ditranslasikan menggunakan nilai tukar historis. Nilai tukar historis yang digunakan adalah nilai tukar yang terakhir di antara tanggal induk perusahaan mengakuisisi investasi pada entitas asing atau tanggal anak perusahaan melakukan transaksi ekuitas pemegang saham. Secara ringkas, penjabaran laporan keuangan entitas asing dari mata uang fungsionalnya menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah sebagai berikut. Pada akun laba rugi, penghasilan dan beban umumnya kurs rata-rata untuk periode yang tercakup dalam laporan. Pada akun laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas kurs kini pada tanggal laporan posisi keuangan. Pada akun ekuitas pemegang saham menggunakan kurs historis. Oleh karena itu, kurs yang digunakan untuk menjabarkan masing-masing akun entitas asing berbeda-beda. Debit dan kredit dalam neraca saldo setelah penjabaran biasanya tidak sama. Pos yang menyeimbangkan sisi debit sama dengan sisi kredit pada neraca saldo yang dijabarkan disebut penyesuaian penjabaran atau translation adjustment. Penyajian laporan keuangan dari penyesuaian penjabaran. Penyesuaian penjabaran akibat dari proses penjabaran adalah bagian dari laba rugi komprehensif untuk periode yang bersangkutan. Laba rugi komprehensif termasuk semua perubahan ekuitas selama periode yang bersangkutan kecuali perubahan yang diakibatkan dari investasi oleh pemiliknya dan distribusi ke pemiliknya. Laba rugi komprehensif termasuk laba neto dan item penghasilan komprehensif lain yang merupakan bagian dari perubahan aset neto pada perusahaan bisnis dari sumber non-pemilik, misalnya bukan investasi modal, tambahan, dan dividen selama periode bersangkutan. PSAK mengharuskan laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari laporan keuangan utama satu entitas.
Beberapa alternatif format penyajian untuk laba rugi komprehensif. 1. Laporan bentuk tunggal. Pendekatan laba rugi gabungan yang pertama menyajikan item yang menyusun laba neto, laba rugi, dan kemudian mempunyai bagan yang menyajikan item-item penghasilan komprehensif lain. Kedua, penyajian dua laporan yang pertama menyajikan perhitungan laba rugi dalam satu laporan dan kemudian laporan terkait yang dimulai dengan laba rugi dan merekonsiliasikan ke laba rugi komprehensif dengan melaporkan item penghasilan komprehensif lain secara terpisah. Alternatif ketiga yaitu digunakan oleh banyak perusahaan adalah hanya menyajikan item-item yang merupakan bagian dari penghasilan komprehensif lain dalam skedul akumulasi penghasilan komprehensif lain di dalam laporan keuangan konsolidasian ekuitas pemegang saham. Itu ada akun laporan posisi keuangan untuk kedua perusahaan pada 1 Januari 2011 saat sebelum mengakuisisi 100% saham Jerman Company oleh PT Induk atau perusahaan Indonesia. Kas pada PT Induk 3.500.000, pada Jerman Company 2.500 euro. Piutang pada PT Induk 750 juta, pada Jerman Company 10.000 euro. Pada akun persediaan pada PT Induk 1 miliar. Pada Jerman Company 7.500 euro. Untuk akun menah pada PT Induk 1,750 juta, pada Jerman Company 0. Pada akun aset tetap 8 miliar. Untuk PT Induknya 8 miliar. Untuk Jerman Company 50.000 euro. Total aset untuk PT Induk yaitu 15 miliar. Untuk Jerman Company 70.000 euro. Pada akun akumulasi penyusutan untuk PT Induk 4 miliar, untuk Jerman Company 5.000 euro. Pada akun utang usaha 1 miliar, untuk PT Induk 1 miliar, untuk Jerman Company 2.500 euro. Pada akun utang obligasi untuk PT Induk 2 miliar, untuk Jerman Company 12.500 euro. Pada akun modal saham biasa untuk PT Induk 5 miliar dan untuk Jerman Company 40.000 euro. Saldo laba pada 31 Desember 2010 yaitu pada untuk PT Induk 3 miliar dan untuk Jerman Company 10.000 euro. Total liabilitas dan ekuitas untuk PT Induk 15 miliar dan untuk Jerman Company 70.000 euro. Anak di luar negeri. Baiklah, saya akan menjelaskan ilustrasi penjabaran dan konsolidasi entitas anak di luar negeri. Contoh, untuk mengetahui konsolidasi entitas anak di luar negeri, diasumsikan fakta berikut. 1. Pada tanggal 1 Januari 2011, PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham beredar dari Jerman Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin, seharga 660 juta rupiah. Harga tersebut lebih tinggi 60 juta dari nilai buku. Perhitungan yang menunjukkan diferensial akan ditampilkan pada akhir bagian.
selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Akun laporan posisi keuangan dalam format neraca saldo untuk kedua perusahaan sesaat sebelum akuisisi dijelaskan pada slide sebelumnya. Untuk fakta yang kedua, mata uang lokal untuk Jerman Company adalah euro yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Untuk fakta yang ketiga, pada tanggal 1 Oktober 2011, entitas anak mengumumkan dan membayar dividen sebesar 6.250 euro. Fakta yang keempat, entitas anak menerima 42 juta rupiah dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs 1 euro sama dengan 12.000 rupiah. Entitas anak masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2011. Fakta yang kelima, kurs spot langsung yang relevan rupiah per euro adalah sebagai berikut. Untuk tanggal 1 Januari 2011, kursnya yaitu 12.000 rupiah. Untuk 1 Oktober 2011, kursnya yaitu 13.600 rupiah. Untuk 31 Desember 2011, kursnya yaitu 14.000 rupiah. Dan rata-rata tahun 2011 yaitu 13.000 rupiah. Selanjutnya, Kertas kerja untuk menggambarkan entitas anak di luar negeri pada Januari 2011, tanggal akuisisi mata uang fungsional adalah euro Eropa. Untuk akun kas, neraca saldonya 2.500, nilai tukarnya 12.000, maka neraca saldonya yaitu 30 juta. Untuk akun piutang, neraca saldo euro 10.000 euro dikalikan kurs yang berlaku 12.000, neraca saldo rupiahnya yaitu neraca saldo pada euro yaitu 7.500, nilai tukarnya 12.000, neraca saldo rupiahnya yaitu 90 juta. Untuk aset tetap, neraca saldonya yaitu 50.000 euro, kurs saat ini 12.000, maka neraca saldo rupiahnya yaitu 600 juta. Untuk akumulasi penyusutan, neraca saldonya yaitu 5.000 euro, nilai tukar 12.000, maka neraca saldonya yaitu minus 60 juta. Untuk total aset, untuk neraca saldo euro 65.000, dan untuk neraca saldo rupiah, nilai tukar rupiah, mata uang rupiah, yaitu 780 juta. Untuk penutang usaha, nilainya yaitu dalam euro 2.500 euro, nilai tukarnya 12.000, maka neraca saldonya yaitu 30, neraca saldonya yaitu 30 juta. Untuk utang obligasi, nilainya yaitu 12.500 euro, nilai tukar 12.000, maka dalam mata uang rupiah yaitu 150 juta. Untuk modal saham biasa 40.000 dalam euro dikalikan kurs saat ini yaitu 12.000, neraca saldonya yaitu 480 juta yang dalam rupiah. Untuk saldo laba dalam euro 10.000, nilai kurs yaitu 12.000, dan neraca saldo dalam rupiah 120 juta. Total liabilitas dan ekuitas untuk euro 65.000,
untuk neraca saldo dalam rupiah 780 juta. Terus langsung pada tanggal 1 Januari 2011 adalah 12.000. Makanya dikalikan 12.000. Next. Tanggal akuisisi kertas kerja penjabaran. Penjabaran neraca saldo entitas anak dari mata uang fungsional ke rupiah yang merupakan mata uang pelaporan entitas induk di Indonesia menggunakan metode Gini. Tanggal akuisisi kertas kerja penjabaran. Penjabaran neraca saldo entitas anak dari mata uang fungsional ke rupiah yang merupakan mata uang pelaporan entitas induk di Indonesia menggunakan metode kurs Gini. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk untuk mencatat pembelian 100% saham Jerman Company sebagai berikut. Untuk 1 Januari 2021, jurnal pembelian saham Jerman Company, investasi pada saham Jerman Company pada debit yaitu 660 juta dan kas 660 juta. Diferensial 1 Januari 2021, tanggal akuisisi dihitung sebagai berikut. Biaya perolehan investasi yaitu 660 juta rupiah, nilai buku investasi yaitu modal saham biasa Jerman 480 juta rupiah, saldo laba dikurang saldo laba Jerman ditambah saldo laba Jerman yaitu 120 juta rupiah, totalnya yaitu menjadi 600 juta rupiah. Untuk persentase saham Jerman Company yang diakuisisi oleh PT Induk yaitu dikalikan 1 menjadi 600 juta. Biaya perolehan investasi dikurang persentase saham Jerman yaitu 600 juta, maka nilai buku yang didistribusikan ke paten adalah 60 juta rupiah. Siapa lagi, Put? Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu penyajian grafik dari akuisisi adalah sebagai berikut. Biaya investasinya sebesar 660 juta, nilai wajar atas aset teridentifikasi netonya 660 juta, nilai buku atas aset teridentifikasi netonya sebesar 600 juta. Di sini kita bisa lihat total goodwill antara biaya investasi dengan nilai wajar atas aset teridentifikasi neto sebesar 0 rupiah atau tidak ada selisih antara goodwill-nya. Lalu untuk total diferensialnya kita bisa teridentifikasi sebesar 60 juta. Tanggal akuisisi laporan keuangan konsolidasian. Adapun ayat jurnal eliminasi pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu di debit modal saham biasa Jerman Company sebesar 480 juta, saldo laba sebesar 120 juta, diferensialnya 60 juta, dan di sisi kreditnya ada investasi pada saham Jerman Company sebesar 660 juta. Ini merupakan jurnal eliminasi saldo investasi. Lalu jurnal berikutnya yaitu di debit paten sebesar 60 juta, di kredit diferensial sebesar diferensial mengalokasikan diferensial sebesar 60 juta. Adapun kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal akuisisi 100% pembelian pada harga di atas nilai buku pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu kas di PT Induk sebesar 2.840 juta,
Lalu di German Company sebesar 30 juta, di konsolidasian sebesar 2 miliar 870 juta. Lalu piutang usaha PT Induk 350 juta, piutang usaha PT Induk 750 juta, pada German Company 120 juta, dan di konsolidasiannya sebesar 870 juta. Untuk persediaan di PT Induk sebesar 1 miliar, di German Company 90 juta, konsolidasiannya 1 miliar 90 juta. Dan untuk tanah 1 miliar 750 juta, di German Company untuk aset tetap tidak ada, sehingga dikonsolidasikan sebesar 1 miliar 750 juta. Untuk aset tetap sebesar 8 miliar di PT Induk, 600 juta di German Company, sehingga dikonsolidasiannya 8 miliar 600 juta. Untuk akumulasi penyusutan atas aset tetapnya yaitu 4 miliar untuk PT Induk dan 60 juta untuk German Company, sehingga konsolidasiannya sebesar 4 miliar 60 juta. Investasi pada saham German Company sebesar untuk PT Induk sebesar 660 juta, lalu dieliminasi di sisi kredit sebesar 660 juta, sehingga tersisa 0 di konsolidasian. Untuk diferensial di sisi debit sebesar di sisi eliminasi di sisi debit sebesar 60 juta dan di sisi kredit 60 juta, sehingga dikonsolidasikan 0. Untuk paten di eliminasi sisi debit 60 juta, sehingga dikonsolidasikan didapatkan 60 juta. Untuk total aset dari kertas kerja ini didapatkan untuk PT Induk 11 miliar dan German Company 780 juta, sehingga konsolidasiannya 11 miliar 180 juta. Lalu untuk utang usaha sebesar 1 miliar untuk PT Induk, German Company 30 juta, konsolidasiannya 1 miliar 30 juta. Untuk utang obligasinya di PT Induk 2 miliar, di German Company-nya 150 juta, sehingga didapat konsolidasiannya 2 miliar 150 juta. Untuk modal saham biasanya di PT Induk 5 miliar, di German Company 4 miliar 480 juta, dieliminasi di sisi debit 480 juta, sehingga dikonsolidasiannya didapat 5 miliar. Untuk saldo labanya PT Induk 3 miliar, German Company 120 juta, di sisi debit eliminasinya 120 juta, sehingga didapatkan total dekonsolidasiannya sebesar 3 miliar. Untuk total liabilitas dan ekuitasnya, untuk PT Induk sebesar 11 miliar, German Company 780 juta, eliminasi 720 juta masing-masing di debit dan kredit, dan didapatkan dikonsolidasiannya sama dengan total aset yaitu 11 miliar 180 juta. Akun unit mata uang asing dalam neraca saldo dari entitas anak di Jerman. Akun ini mencerminkan rupiah sebesar 42 juta yang dimiliki entitas anak. Maka ayat jurnal saat menerima rupiah yaitu jurnalnya di sisi debit unit mata uang asing 3.500 euro, di sisi kredit penjualannya 3.500. Di sini mencatat penjualan dan penerimaan sebesar 42 juta rupiah pada kurs spot pada tanggal penerimaan. Angkanya itu 3.500 ini didapat dari 42 juta dibagikan dengan kursnya itu 12.000 rupiah, sehingga didapat 3.500 euro. Pada akhir periode, kita jurnal dengan di debit kerugian transaksi mata uang asing, di kredit unit mata uang asing sebesar 500 euro. Angka ini didapat dari 42 juta rupiah dibagi 14.000, kita dapatkan 3.000, dikurangi saldo sebelum disesuaikan yaitu 3.500 dari sini, lalu dapat kerugian transaksi atas mata uang asingnya sebesar 500 euro.
Pada 31 Desember 2021, penjabaran neraca saldo entitas anak di luar negeri Euro Eropa adalah mata uang fungsional, yang mana berikut adalah penjabaran neraca saldonya. Di sini ada penjelasan mengenai pos, saldo dalam euro, kurs, dan saldo. Di sini didapat kas sebesar 10.750 euro, dikalikan kursnya itu sebesar 14.000, dapatlah hasilnya 150.500.000. Untuk unit mata uang asing sebesar 3.000 euro dan kursnya 14.000 rupiah. Saldonya didapat menjadi 42 juta. Sehingga didapatlah total asetnya setelah ini semua kita kalikan dengan kurs masing-masing, dapatlah hasil total asetnya 115.500 atau dalam saldo rupiah yaitu 1.577 juta. Begitu pula untuk perlakuannya pada sisi aset, liabilitas dan ekuitas, yang mana setelah kita jumlah dapatlah total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 1.577 juta. Untuk mencari laba neto dari kertas kerja penjabaran, yaitu penjualan sebesar 50.000 euro, dikurangi beban pokok penjualan sebesar 22.500, beban operasi di 14.500, dan dikurangi kerugian transaksi mata uang asing sebesar 500. Didapatlah laba netonya yaitu sebesar 12.500 euro. Salah satu fitur analitis yang disediakan oleh metode kurs ini adalah banyaknya rasio yang digunakan manajemen untuk mengelola entitas anak di luar negeri, adalah sama dengan rupiah maupun dengan unit mata uang asing. Hubungan ini berlaku untuk aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan, penghasilan, dan beban dalam laporan laba rugi karena penjabaran untuk akun-akun ini menggunakan kurs yang sama, kurs kini untuk aset dan liabilitas, dan kurs rata-rata untuk akun laporan laba rugi. Oleh karena itu, skala untuk akun-akun tersebut telah berubah, tetapi jumlah relatif masing-masing laporan keuangan tidak berubah. Akan tetapi hubungan ini tidak berlaku pada saat berikut pembuktian penyesuaian penjabaran per 31 Desember 2021 Euro Eropa dengan mata uang fungsional. Di sini, PT Induk dan entitas anak pembuktian penyesuaian penjabaran tahun berakhir untuk 31 Desember 2021, yang mana aset neto awal tahunnya sebesar 50.000 euro, kurs penjabarannya 12.000, didapat dalam rupiah sebesar 600 juta. Penyesuaian untuk perubahan dalam posisi aset neto selama tahun berjalan, laba neto tahun berjalannya sebesar 12.500, kurs penjabaran 13.000, didapatlah hasilnya 162.500.000, dikurangkan dividen dibayarkan sebesar 6.250 euro, kurs penjabarannya 13.600, dapatlah hasilnya 85 juta. Jadi kurs selama tahun berjalan untuk akhir tahunnya yaitu sebesar 56.250, pada saat akhir tahun kurs penjabarannya sebesar 14.000 sehingga didapatlah hasilnya 787.500.000. Perubahan dalam penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran selama tahun berjalan atau kenaikan neto didapat sebesar 110 juta, yaitu selisih dari 677.500.000 dikurangkan 787.500.000 dikurangkan dengan 677.500.000. Akumulasi penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran untuk 1 Januari sebesar 0, dan akumulasi penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran untuk akhir tahun sebesar 110 juta.
Rasio memasukkan angka dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau saat akun entitas pemegang saham dimasukkan dengan aset dan liabilitas. Tabel ini mengilustrasikan hubungan relatif dalam laporan keuangan menggunakan data pada penjabaran neraca saldo entitas anak di luar negeri, yang mana rasio lancarnya pada saat diukur dalam euro dan ada pos diukur dalam rupiah, yang mana hasil lancarnya sebesar 29.500 euro, jika diukur dalam rupiah sebesar 409.500.000. Dan liabilitas jangka pendeknya yaitu 3.000 euro diukur dalam rupiah 42 juta. Untuk mencari rasio lancarnya, kita bagikan aset lancar dibagikan liabilitas jangka pendeknya didapatlah untuk dalam euro 9,75 dan diukur dalam rupiah sebesar 9,75. Beban pokok penjualan sebagai persentase penjualan yaitu beban pokok penjualannya sebesar 22.500 euro diukur dalam rupiah 292.500.000 untuk penjualan sebesar 50.000 euro dan diukur dalam rupiah sebesar 650 juta. Untuk persentasenya didapat beban pokok penjualan dibagi penjualan dikalikan 100%. Dapatlah masing-masing di dalam euro dan dalam rupiah yaitu 45%. Berikut merupakan laporan posisi keuangan penjabaran awal tahun untuk aset netonya sebesar 600 juta, modal saham biasanya 600 juta, laporan posisi keuangan penjabaran pada akhir tahunnya aset neto sebesar 787.500.000, modal saham biasanya 600 juta, saldo labanya yang sudah dikurangin dengan dividen sebesar 77.500.000 dan akumulasi penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran sebesar 110 juta, di mana total aset neto dan modal saham biasa didapatkan sebesar 787.500.000. Untuk kait jurnal pada pembukuan entitas induk sebagai berikut, yaitu pada 1 Oktober 2021 di sisi debit kas sebesar 85 juta, investasi pada saham Jerman Company untuk dividen yang diterima dari entitas anak luar negeri sebesar 85 juta. Angka ini didapat dari 6.250 euro dikalikan kursnya pada saat itu yaitu 13.600. Untuk akhir tahun 2021 di jurnal di debit investasi pada saham Jerman Company sebesar 162.500.000 dan dikredit laba rugi dari entitas anak ekuitas dalam laba neto entitas anak di luar negeri sebesar 162.500.000. Angka ini didapatkan dari 12.500 euro dikalikan 13.000 kurs rata-rata. Lalu jurnal berikutnya yaitu investasi pada saham Jerman Company sebesar 110 juta. Di sisi kreditnya, penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran bagian entitas induk atas perubahan dalam penyesuaian penjabaran dari penjabaran akun entitas anak sebesar 110 juta. Ini didapat dari 110 juta rupiah dikalikan 100%. Dalam PSAK 10 mengharuskan bahwa alokasi dan amortisasi dan selisih antara investasi dengan nilai bukunya dilakukan dari segi mata uang fungsional entitas anak di luar negeri dan jumlah tersebut kemudian dijabarkan dengan kurs penutup. Amortisasi periodik memengaruhi laporan laba rugi. Di sisi lain, sisa saldo yang belum diamortisasi dari diferensial dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dan dijabarkan dengan kurs kini yang digunakan untuk akun laporan posisi keuangan. Pengaruh dari perbandingan kurs tersebut disajikan dalam penyesuaian penjabaran entitas induk sebagai revisi dari bagian investasi awal entitas induk ke entitas anak. Berikut tabel PT Induk mengamortisasi paten selama periode 10 tahun. Amortisasi paten adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat ada kolom untuk euro Eropa, kolom kurs penjabaran, serta dalam rupiah di Indonesia. Adapun akun-akunnya itu untuk laporan laba rugi, diferensial awal tahun sebesar 5.000 euro, kurs penjabarannya pada saat itu 12.000, lalu untuk rupiah Indonesia didapatkan 60 juta. Amortisasi periode ini
€5.000, kita bagi 10 tahun dapat 500, kurs penjabarannya 13.000, dan dalam rupiah Indonesia 6.500.000. Sehingga diferensial awal tahun kita kurangi dengan amortisasi, kita dapat sisa saldonya yaitu sebesar €4.500 atau dalam rupiah Rp53.500.000. Untuk laporan posisi keuangannya, untuk sisa saldo pada akhir tahun dijabarkan dengan kurs akhir tahun sebesar 4.500, kurs penjabaran pada akhir tahun sebesar 14.000, didapatkan hasilnya yaitu 63 juta. Untuk selisih penghasilan komprehensif lain didapat sebesar 9.500.000. Pada contoh slide sebelumnya, jika tidak dibuat penyesuaian diferensial, maka saldo paten dalam laporan posisi keuangan konsolidasi akan tidak tepat, yaitu sebesar 53.500.000. Sebesar 53 ini, dan melaporkan paten yang dijabarkan pada kurs akhir periode sebesar 63 juta. Jadi, setelah dilaporkan dapat 63 juta, maka diferensialnya yaitu 63 juta, kita kurangkan dengan 53.500.000, dapatlah hasil diferensialnya sebesar 9.500.000 yang ini. Lalu kita jurnal untuk mengakui amortisasi paten untuk periode berjalan. Laba rugi dari entitas anak di debit sebesar 6.500.000, investasi pada saham German Company sebesar 6.500.000 di sisi kredit. Untuk mencarinya yaitu 6.500.000 didapatkan dari €500 dikalikan 13.000 kurs rata-rata. Lalu jurnal berikutnya, investasi pada saham German Company di sisi debit 9.500.000, penghasilan komprehensif lain, penyesuaian penjabaran mengakui penyesuaian penjabaran atas kenaikan diferensial sebesar 9.500.000. Penyesuaian penjabaran sebesar 9.500.000 dialokasikan ke selisih biaya perolehan yang dibayarkan di atas nilai buku aset dan oleh karena itu ditambahkan ke diferensial, yang merupakan komponen investasi pada entitas anak luar negeri sehingga menghasilkan debit ke akun investasi pada pembukuan entitas induk. Maka dari itu di sini investasi pada saham German Company sebesar 9.500.000. Untuk saldo investasi pada saham German Company untuk akhir tahun adalah sebesar 850.500.000, sebagaimana ditunjukkan pada akun T. Investasi pada saham German Company, yang pertama harga belinya sebesar 660 juta, lalu laba rugi ekuitasnya 162.500.000, bagian dari penyesuaian penjabaran entitas anak 110 juta, penyesuaian penjabaran atas diferensial yaitu 9.500, dapatlah saldo akhir tahunnya sebesar 850.500.000. Untuk sisi kreditnya dividen 85 juta dan amortisasi diferensial 6.500.000. Pada akun penghasilan komprehensif lain, penyesuaian penjabaran 119.500.000 dalam pembukuan entitas induk terdiri dari bagian akun tersebut atas penyesuaian penjabaran dari menjabarkan neraca saldo entitas anak sebesar 110 juta ditambah penyesuaian entitas induk sebesar 9.500.000 karena diferensial dibayar untuk investasi tersebut. Selama proses ayat jurnal penutup entitas induk, 2 ayat jurnal berikut dimasuk. 2 ayat jurnal berikut akan dimasukkan secara terpisah untuk menutup laba neto dari entitas anak dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari investasi pada PT anak. Investasi pada entitas anak. Jurnalnya sebagai berikut, yaitu di sisi debit, laba rugi dari entitas anak sebesar 156 juta, saldo laba 156 juta. 156 juta ini didapatkan dari 162 juta 500.000 dikurangkan 6.500.000, dapatlah hasilnya 156 juta. Pada akhir tahun, kertas kerja konsolidasi disusun setelah penjabaran laporan keuangan untuk perusahaan asing. Adapun angkanya yaitu seperti yang tertera pada layar berikut, yaitu untuk pos penjualan sebesar
4 miliar, untuk PT Induk Jerman Company 650 juta, dan konsolidasiannya 4.550.000. Setelah penjualan laba rugi dari entitas anak atau penjualan, beban pokok penjualan, beban operasi, kerugian transaksi mata uang asing, didapatkan total bebannya yaitu untuk penjualan dan laba rugi dari entitas anak didapatkan total penjualannya sebesar 4.156.125.000, untuk Jerman Company 650 juta, dan konsolidasi 4.650 juta. Untuk total bebannya, jumlah dari beban pokok sampai kerugian transaksi mata uang asing didapatkan 2.600 juta untuk PT Induk dan 487.500.000 untuk Jerman Company. Konsolidasinya didapat 3.094 juta. Untuk total penjualan dikurangin beban dapatlah total didapatkan laba neto carry forward-nya 1.556.125.000 untuk PT Induk, untuk Jerman Company 162.500.000, untuk eliminasi di sisi debit sebesar 162.500.000, didapatkan konsolidasiannya sebesar 1.556.125.000. Maaf, maksud saya 1.566 juta. Untuk saldo laba pada awal tahunnya yaitu sebesar 3 miliar untuk PT Induk, Jerman Company 120 miliar, untuk sisi debit eliminasinya 120 juta, didapatkan konsolidasiannya baiklah, untuk saldo laba pada awal tahun sebesar 3 miliar, untuk Jerman Company sebesar 120 juta, dan di sisi eliminasi untuk debitnya 120 juta, didapatlah konsolidasinya sebesar 3 miliar. Untuk laba neto from above didapatkan satu laba neto dari sini tadi kita turunkan dari ke bawah, yaitu sebesar 1.556.125.000 untuk Jerman Company 162.500.000, dan di sisi eliminasi debitnya 162.500.000 didapatkan konsolidasinya sebesar 1.556 juta. Dapatlah hasilnya yaitu sebesar 4.556 juta untuk PT Induk, Jerman Company 282.500.000, dan konsolidasiannya 4.556 juta. Untuk dividen diumumkannya, kita kurangkan yaitu sebesar 600 juta untuk PT Induk, Jerman Company 85 juta, untuk sisi kredit pada eliminasi 85 juta, dapatlah konsolidasiannya sebesar 600 juta. Untuk saldo laba pada akhir tahun, kita dapatkan sebesar 3.956.125.000, untuk Jerman Company 197.500.000, dan eliminasi di sisi debit 282.500.000, dan sisi kredit 85 juta, didapatkan konsolidasiannya 3.956 juta. Untuk akun kas untuk PT Induk 4.225 juta, Jerman Company 150.500.000, dan konsolidasiannya kita dapatkan 4.375.500.000. Lalu untuk akun piutang sebesar 750 juta, untuk Jerman Company 147 juta, dan konsolidasiannya 867 juta. Persediaan 1 miliar untuk PT Induk, 70 juta, Jerman Company didapatkan konsolidasinya 1.070 juta. Untuk tanah, perlakuannya sama seperti tanah, aset tetap akumulasi penyusutan dan investasi pada saham Jerman Company, yang mana PT Induk Nebeter Jerman kita tambahkan pada konsolidasian sehingga kita dapatkan untuk total asetnya itu sebesar 12.075.500.000, dan Jerman Company 1.004.500.000, dan kita dapatkanlah konsolidasiannya sebesar 200
12.292.500.000. Untuk total liabilitas dan ekuitasnya 12.075.500.000 untuk PT Induk, Jerman Company 1.400.500.000 dan konsolidasinya 12.292.875.000, yang mana total liabilitas ini sama dengan total aset yang tadi kita lihat di sini. Total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Lalu untuk akumulasi penghasilan komprehensif lain pada awal tahun, penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran awal tahun yaitu sebesar untuk PT Induk 0, Jerman Company 0, dan konsolidasinya 0. Lalu untuk akhir tahun sebesar 119.500.000 untuk PT Induk dan 110 juta untuk Jerman Company. Maka di eliminasi ini di sisi debit kita dapatkan 110 juta dan di konsolidasinya didapatkanlah sebesar 119.500.000. Adapun jurnalnya yaitu di debit penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran sebesar 119.500.000, di kredit akumulasi penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran 119.500.000. Ini jurnal untuk menutup penghasilan komprehensif lain yang dihasilkan dari investasi pada entitas anak di Jerman, yang mana didapatkan dari 110 juta ditambah 9.500.000. Kertas kerja konsolidasi disusun setelah proses penjabaran sudah selesai. Proses konsolidasi ini sama seperti untuk entitas anak domestik, kecuali untuk dua perbedaan utama. Yang pertama, entitas induk akan mencatat bagian dari penyesuaian penjabaran yang timbul dari penjabaran akun entitas anak di luar negeri, sebagaimana disajikan pada jurnal 8 pada slide berikutnya. Jurnal 8. Jurnal ini yaitu investasi pada saham Jerman Company terhadap penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran. Lalu dalam contoh ini entitas induk yang memiliki 100% entitas anak, tetapi dalam kasus entitas anak tidak dimiliki seluruhnya, maka kepentingan dan pengendali akan ditetapkan sebagai sebesar bagian persentase atas penyesuaian penjabaran, dan perbedaan yang kedua yaitu sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, amortisasi paten untuk periode berjalan dijabarkan pada saat kurs laporan laba rugi, sedangkan saldo akhir paten dijabarkan pada saat kurs laporan posisi keuangan atau kurs kini, sebagaimana ditunjukkan pada jurnal 10 slide sebelumnya. Penyesuaian penjabaran harus dihitung pada diferensial dan ditetapkan sebagai bagian dari investasi entitas induk ke dalam entitas anak di luar negeri. Adapun jurnal untuk neraca saldo Jerman Company yaitu di debit laba rugi dari entitas anak sebesar 156 juta, dividen diumumkan di sisi kredit 85 juta, investasi pada saham Jerman Company sebesar 71 juta. Angka 156 juta ini kita dapatkan dari 162 juta bagian 162.500.000 bagian ekuitas dikurangkan amortisasi sebesar 6.500.000. Lalu jurnal berikutnya penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran 110 juta, investasi pada saham Jerman Company sisi kredit 110 juta. Ini merupakan jurnal untuk mengeliminasi penghasilan komprehensif lain dari entitas anak yang dicatat oleh entitas induk. Lalu untuk jurnal eliminasi saldo investasi awal periode, untuk mengeliminasi saldo investasi awal periode dibuatkan jurnal model saham biasa Jerman Company sebesar 480 juta, saldo laba awal tahun 120 juta, dikurangkan akumulasi penghasilan komprehensif lain awal tahun. Kebetulan di sini akumulasinya itu sebesar 0, jadi tidak ada pengurang. Dan diferensialnya sebesar investasi pada saham Jerman Company
dan diferensialnya sebesar 60 juta, dan di sisi kredit investasi pada saham Jerman Company sebesar 660 juta. Adapun jurnal neraca jurnal berikutnya yaitu di sisi debit diferensial di kredit investasi pada saham Jerman Company sebesar 9.500.000. Ini merupakan jurnal untuk mengeliminasi penyesuaian diferensial akhir periode yang dicatat di dalam akun investasi untuk mengeliminasi laba rugi dari entitas anak. Lalu untuk jurnal penyesuaian diferensial yaitu paten, debit, dan diferensial kredit sebesar 69.500.000. Angka ini didapatkan dari 60 juta ditambah 9.500.000. Dan jurnal amortisasi paten yaitu beban operasi amortisasi di sebelah debit dan paten di sebelah kredit sebesar 6.500.000, yang mana angka ini didapatkan dari 500 euro dikalikan 13.000 untuk kurs rata-rata dari kurs rata-rata. Kepentingan dan pengendali pada entitas anak di luar negeri. Sebagian besar perusahaan di Indonesia lebih suka memiliki 100% entitas anak di luar negeri karena memungkinkan manajemen untuk lebih efisien atas entitas anak dan tidak ada persyaratan untuk menyusun laporan keuangan tersendiri dari entitas anak untuk kepentingan dan pengendali. Lain halnya jika entitas anak tidak dimiliki seutuhnya, maka kepentingan dan pengendali harus dihitung dan diperlakukan. Misalnya contohnya seperti ini, PT Induk memiliki 80% saham di Jerman Company dan investor lain sebesar 20% untuk kepentingan dan pengendali. Maka kepentingan dan pengendali akan dialokasikan sebesar persentase bagiannya dari penyesuaian penjabaran melalui proses jurnal eliminasi. Kepentingan dan pengendali pada laporan posisi keuangan konsolidasi akhir tahun akan dimasukkan sebesar bagiannya atas akumulasi penghasilan komprehensif lain dari penyusunan penjabaran. Berikut model saham biasa sebesar 480 juta dikalikan 0,2. 0,2 ini didapatkan tadi di contoh yaitu untuk kepemilikan saham investor lain sebesar 20%, maka dikalikan 0,2. Jadi angkanya 96 juta. Untuk saldo laba bisa dicari dari saldo laba awal yaitu sebesar 120 juta dikalikan 0,2 ditambah laba neto 162.500.000 dikalikan 0,2 dikurangi dividen 85 juta dikalikan 0,2, maka dapatlah total saldo laba sebesar 39.500.000. Untuk akumulasi penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran yaitu sebesar 110 juta dikalikan 0,2 dapatlah hasilnya 22 juta, maka total kepentingan dan pengendali sebesar 157.500.000. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11. Saya Maulima Kartika Putri, mohon maaf, dan Reska Adrinovia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.